Kalau yang meminta penangguhan ini di bawah umur gimana, Bang? Kalau penangguhan itu tidak bisa di bawah umur. Enggak, ya yang minta gitu, mungkin anaknya tapi masih di bawah umur gitu. Tidak Diizinkan? cakap. Penjamin. Ya, Penjamin, penjamin itu mesti orang dewasa yang dianggap bahwa penjamin itu adalah orang yang mengerti tentang atas yang dilakukan oleh pihak tersangka. Jadi misalnya orang dewasa lah ya, kalau anak di bawah umur tidak bisa, agak sulit karena dia tidak cakap hukum, ya seperti itu. Berarti dalam kasus ini kecil kemungkinan ya kalau Nikita tuh bisa ditangguhkan atas permintaan anaknya untuk ditangguhkan. Sangat sulit, Itu. sangat sulit ya. Harusnya dia penjamin itu pertama dari keluarga, dari saudara, ayah, bapak, suami, family, itu boleh. Tapi tidak boleh dari orang lain, apalagi anak di bawah umur. Tidak ngerti dia, bagaimana dia bisa menjamin sedangkan dia tidak ngerti hukum. Nah, apa yang terjadi? Nggak akan bisa dilaksanakan, seperti itu. Melihat tingkat kejahatan apa yang dilakukan juga itu gak, Bang? Gimana, Bang? Maksudnya Ya, ini tingkat gini kejahatannya berat ya? Perbuatan setiap manusia itu bisa ada kata pemaaf, ya, bisa ada kata pemaaf, asalkan pemaaf itu bisa dilaksanakan dengan atas kerugian material, immaterialnya. Nah itu, apa material yang bisa mengganti kerugian sejumlah apa yang dilakukan oleh pihak terlapor kepada pelapor. Nah kemudian bisa nggak dimintakan pertanggungjawaban nama baiknya secara langsung, apakah itu melalui surat pernyataan, apakah itu melalui media sosial, seperti itu. Bang, ini kan dugaan pemerasan 4M nih, uang udah masuk. Apabila uang itu dikembalikan, apakah proses hukum selesai atau ini kan pemerasan 4M. Nah, apabila si yang diduga memeras yang menerima uang itu ini mengembalikan, menyerahkan, gimana, selesai nggak sih kasusnya? Begini, jumlah terhadap telapor atau perbuatan si pihak telapor itu, jumlahnya ini kan harus lihat bagaimana dan apakah sejumlah perbuatan telapor itu kepada pelapor itu ketika saat terjadinya seperti saat ini bisa dikembalikan uang itu, mau terima nggak, atau terima itu bagaimana dengan syaratnya, seperti itu aja. Kan udah proses hukum ya, seperti itu. Artinya bisa lebih dari 4M itu, mungkin bisa dihitung dari kerugian apa nama baik atau kerugian lain, Bang. Ya, makanya gini, di dalam surat penangguhan permohonan penangguhan yang sebelumnya ini kan ada mencari win-win solution, mencari suatu jalan keluar, yaitu disebut adalah extradition justice. Extradition justice itu dipertemukan si pihak pelapor dengan pelapor. Nah, si pihak pelapor dengan pelapor ini yang bisa mendiskusikan bagaimana tanggung jawab terhadap si telapor dengan kepada pihak pelapor. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi apa yang diminta oleh pelapor, itu akan disepakati sesuai dengan bersama-sama untuk membuat perdamaian itu, kesepakatan yang terjadi. Tetapi syarat-syarat itu kalau tidak terpenuhi, yang nggak mungkin juga bisa penangguhan itu dilaksanakan, seperti itu. Bang, ini soal menghilangkan barang bukti atau kabur itu jadi ini juga pertimbangan pihak kepolisian nggak sih, Bang, untuk mengabulkan penangguhan? Tentu ya, di dalam suatu penangguhan ini kan telah tercatat di dalamnya, ya, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya, dan setiap waktu dipanggil oleh institusi dia hadir dan juga memberikan konfirmasi dengan etikat baik, seperti itu. Jadi kekhawatiran terhadap umpamanya bisa itu berubah, maka penangguhan itu dengan syarat-syarat, ya pertama adalah pelapor dengan pihak pelapor yang berjumpa. Itu pertama, itu dulu bisa nggak dilaksanakan, kedua pihak ini duduk bareng, bicarakan baik-baik secara mekanisme
membuat satu kesepakatan bersama. Bang, kalau melihat kasusnya kan ini dugaan pemerasan, artinya kemungkinan untuk di penangguhan penahanan mungkin nggak. Terus sebenarnya kasus-kasus apa aja sih yang bisa diboleh di penangguhan penahanan dan enggak menurut abang? Setiap perbuatan secara umum ya, tentang kerugian setiap orang ya, baik barang maupun keuangan ya, maupun juga istilahnya pribadinya, maka kerugian ini tentu yang membuat satu pernyataan itu apabila membuat suatu kerugian itu telah dilakukan dengan kesepakatan bersama ya. Kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan bersama, setiap orang nggak ada masalah, pengajuan pasti diterima, tetapi pelaksananya belum tentu karena harus ada poin-poin yang di dalamnya, syarat-syarat yang ditentukan oleh kedua pihak. Setiap orang boleh ngajuin, nggak ada masalah, tetapi dilihat juga bentuk tentang pasal-pasal dan perbuatan-perbuatan itu, apakah nanti tiba-tiba ini jadi dampak kepada siapa, kemudian juga ini kalau umpamanya dikabulkan menjadi masalah besar gitu loh. Jadi extradition justice ini diperbolehkan ya, kapan saja dan waktunya kapan saja, nggak ada masalah. Yang penting extradition justice adalah suatu adalah kesepakatan bersama, itu yang penting. Bang, sebagai praktisi hukum, abang itu setuju nggak sih ketika seorang tersangka, artinya belum dapat putusan dari pengadilan bahwa dia bersalah atau dia, tapi dia udah ditahan tuh selama 20 hari. Setuju nggak sih? Karena kan dia belum tentu juga dia bersalah kan sebelum putusan pengadilan. Abang setuju nggak atau seperti apa? Begini, ketika penyidik melakukan penahanan, pertama-tama adalah mempermudah ya, membuat pemeriksaan lebih lanjut, meminta keterangan lebih lanjut, tidak perlu dengan adanya hambatan. Nah, kemudian ini kan baru praduga. Praduga itu undang-undang terhadap kepolisian itu, polisi punya hak untuk melakukan penahanan itu, tapi disertai dengan dokumen-dokumen sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya. Nah, kalau praduga itu ketika nanti saat persidangan itu misalnya dia tidak terbukti, ya kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya umpamanya ini polisi dari awalnya penyidik itu menemukan unsur-unsur, menemukan misalnya gini, ada ahli, ada keterangan pelapor, ada barang bukti, kemudian ada unsur-unsur lain, sehingga bahwa apa yang telah dilakukan, maka dua alat bukti itu cukup, maka penyidik mengambil sikap. Artinya patut atau tidaknya orang ini ditahan itu tergantung kepada keyakinan penyidik itu untuk tidak menghambat dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab sebagai penyidik itu. Tapi yang ditahan ini apabila putusan pengadilan dia dinyatakan tidak bersalah, dia punya hak nggak untuk meminta ganti rugi, karena kan selama 20 hari dia ditahan tuh. Ya, itu sih istilahnya bicara itu kan boleh aja ya, misalnya gini, ketika dia tidak terbukti, tapi kan polisi kan tidak seperti itu, kan menemukan alat buktinya dulu, nggak semudah itu ya. Nah, setiap orang punya hak gitu ya. Oke?